Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri View. Hari ini kita akan coba membuat video pembelajaran yang baru lagi, yaitu tentang Kingdom Animalia. Kita akan bahas materi sekarang itu tentang Kingdom Animalia. Kalau kita bahas tentang Animalia, otomatis yang akan kita bahas hari ini tentang hewan, ya. Dimana dalam Kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua. Ada namanya invertebrata atau avertebrata, yaitu adalah hewan atau mamalia yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian ada lagi namanya vertebrata, adalah mamalia atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, pada video kali ini kita akan bahasnya tentang vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama dulu dari dalam air, ada namanya Pisces. Ada hidup di air di darat, namanya amfibi. Mulai dia di darat, namanya reptil. Setelah itu yang pandai terbang, namanya aves. Dan yang menyusui namanya mamalia. Nah, sekarang kita akan coba bahas dulu satu persatu tentang hewan ini. Yang pertama tentang Pisces atau ikan. Nah, kalau kita bahas tentang ikan, tentunya ikan ini bukanlah hal yang aneh lagi atau bukan hal yang asing lagi bagi kita. Kenapa demikian? Karena sehari-hari mungkin kita selalu berjumpa dengan yang namanya ikan. Nah, sekarang kita akan bahas materinya. Pertama, apa saja materi atau ciri tentang ikan itu? 1. Hidup di air, jelas. Ikan itu hidupnya di dalam air. Ikan tidak pernah hidup di darat, ya. Kemudian bernapas dengan insan, pastilah. Karena tadi dia hidup di dalam air, maka alat pernapasannya berupa insan. Nah, nanti insan tersebut ada lagi namanya penutup insannya yang disebut dengan istilah operculum. Itu adalah alat penutup dari insan pada ikan ini. Kemudian Pisces itu bersifat poikiloterm. Apa maksudnya? Poikiloterm itu adalah hewan yang berdarah dingin, atau suhu tubuh mereka akan dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Suhu tubuhnya belum stabil, makanya bisa berubah-ubah tergantung di mana dia berada atau dipengaruhi oleh lingkungan nantinya. Disebut dengan poikiloterm. Nah, lalu mempunyai sirip pada depannya, belakangnya, atasnya, dan juga punya sirip ekor. Apa maksudnya? Sirip dan ekor ini adalah alat yang digunakan oleh ikan untuk membantu dalam berenang. Nah, siripnya itulah yang membantu dia berenang, walaupun besar ikannya, tapi tetap sirip yang membantu dia untuk berenang. Nah, ekor pada ikan ini juga akan digunakan oleh ikan untuk berbelok dan menuju ke arah mana yang dia suka. Belok kiri, maka ekor juga akan membelok. Belok ke kanan, maka ekornya juga yang akan membelokkannya. Jadi ikan itu tidak ada setirnya. Dia hanya menggunakan ekor saja untuk berbelok-belok arah, ya. Kemudian mempunyai gelembung renang. Nah, kalau kalian pernah membelah ikan, masak ikan, di sana nanti akan ada dua gelembung kecil-kecil berwarna putih dalam perut ikan tersebut. Nah, itulah gelembung renangnya. Gelembung renang itu akan berfungsi bagi ikan ini untuk apa? Untuk membantu dia saat berenang, untuk turun naik di dalam air menggunakan gelembung renang ini. Ya, di sana nanti isinya udara dalam gelembung renang tersebut. Nah, lalu ada namanya gurat sisi.
Mana itu yang gurat sisi? Gurat sisi itu adalah garis yang ada dari operculumnya sampai ke ujung ekornya, garis di tengah-tengah badannya, bukan dari atas ke bawah ya, tapi dari memanjang dari operculumnya sampai ke ekornya. Garis putus-putus itu disebut dengan operculum. Disebut dengan namanya gurat sisi. Nah, itulah yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air oleh ikan tersebut. Itu fungsi dari gurat sisinya. Kemudian lagi namanya ikan tersebut berkembang biak secara ovivar. Apa itu ovivar? Bulat. Itu adalah telur. Jadi ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan fertilisasinya eksternal. Apa maksudnya? Ikan itu tidak melakukan perkawinan, tetapi dia secara eksternal adalah pembuahan terjadi di luar tubuh yang betinanya. Nah, bagaimana caranya? Nanti setelah ikan itu sudah dewasa, yang betina nanti akan mengeluarkan telurnya di dalam air, kemudian yang jantan juga akan mengeluarkan spermanya. Nah, antara sperma dan telurnya akan bercampur dalam air tadi. Itu bukan di dalam tubuh yang betina. Makanya dikatakan fertilisasinya eksternal atau di luar tubuhnya. Nah, kemudian ikan tersebut jantungnya beruang dua. Nah, itu tentang Pisces atau tentang ikan. Nah, kemudian kita akan lihat lagi yang kedua, amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Biasanya kalau kita sebut amfibi ini pasti tergambar adalah katak, ya kan? Nah, di amfibi itu adalah hewan hidup di dua alam. Misalnya ada. Nah, kemudian dia itu memiliki dua alat pernapasannya. Ada dengan insan, ada dengan paru-paru. Nah, kapan gitu? Amfibi ini akan bernapas dengan insan ketika dia masih kecil, ketika masih berudu, atau berupa katak berekor. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah menjadi katak yang sesungguhnya, nah, dia nanti akan berubah alat pernapasannya menjadi paru-paru. Makanya dikategorikan di sini dia hidup di dua alam. Bernapas dengan insan ketika dalam air dan bernapas paru-paru dengan paru-paru ketika berada di luar, ketika sudah dewasa. Ya. Kemudian bersifat poikiloterm juga atau berdarah dingin. Itu suhu tubuhnya akan dipengaruhi oleh lingkungan lagi. Kemudian terdapat membran niktitan. Nah, membran niktitan ini akan berfungsi untuk membasahi kelopak matanya dan juga nanti akan melindungi mata dari katak tersebut. Makanya kita lihat kadang-kadang katak itu ada sebuah kayak lapisan yang berfungsi untuk menutup mata itu yang tipis gitu. Namanya adalah membran niktitan, yang mana fungsinya untuk membasahi dan melindungi dari mata amfibi tersebut, ya. Kemudian jantungnya beruang tiga. Nah, amfibi ini atau katak ini kulitnya selalu licin dan basah. Makanya kita lihat katak itu kulitnya tuh licin, ya, karena dia itu selalu licin dan basah. Makanya kita pegang tuh gampang lari karena kulitnya sangat licin. Nah, lalu dia ovivar juga. Nah, ovivar itu bertelur, hampir sama dengan ikan tadi. Fertilisasinya juga eksternal. Nah, kata itu ketika musim hujan itu kan musim kawin bagi mereka itu, makanya ketika musim hujan itu kita mendengar suara yang sangat bising, sangat ribut sekali. Karena itu kata itu adalah kawin. Bagaimana cara kawinnya? Katak jantan akan naik ke atas punggung katak betina, tapi bukan fertilisasi internal, tapi fertilisasinya adalah eksternal. Katak jantan tadi akan membantu untuk memijat perut katak betina. Kemudian telur-telur dari katak betina nanti akan keluar dari perutnya tadi. Setelah telurnya keluar, nah barulah nanti yang jantan juga akan mengeluarkan spermanya.
Nah, antara telur dan sperma tadi menyatu dalam air tadi. Makanya dikatakan fertilisasi secara eksternal atau di luar tubuh yang betinanya. Nah, kemudian kata ini dia mengalami namanya metamorfosis. Nah, metamorfosisnya adalah metamorfosis sempurna, yaitu antara dia ketika dia masih kecil itu berdu itu sangat jauh perubahannya sampai menjadi kata dewasa. Ya? Makanya dikategorikan sebagai fertilisasi, ya, maka dikategorikan sebagai metamorfosis sempurna. Oke? Sekarang kita akan bahas tentang reptil. Reptil itu adalah hewan yang tubuhnya dilindungi atau tubuhnya bersisik. Seluruh tubuh itu memiliki sisik. Itu reptil. Nah, sisiknya itu memiliki lapisan tanduk, ya, memiliki lapisan kulit tanduk pada sisiknya. Nah, ciri-cirinya seperti kita tadi kan tubuh dilindungi oleh sisik dan memiliki lapisan tanduk. Kemudian bernafas dengan paru-paru. Loh, kenapa reptil bernafas dengan paru-paru? Karena dia sudah berada di darat. Hidupnya rata-rata di darat, tapi ada juga yang di dalam air. Nah, contoh nanti buaya, tapi tetap pernafasannya dengan paru-paru. Dan reptil itu masih poikiloteren, masih berdarah dingin, yaitunya suhu tubuhnya tidak tetap atau akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Lalu ovivivir dan ada juga ovovivivir. Jadi reptil itu masih ada yang bertelur, tetapi ada juga yang bertelur melahirkan, contohnya anaconda, ya. Itu contoh reptil yang bertelur melahirkan. Tapi kebanyakan reptil itu masih ovivivir atau bertelur. Oke? Nah, kemudian kalau reptil itu fertilisasinya sudah internal. Nah, kalau fertilisasi internal berarti reptil itu mengalami proses perkawinan. Berarti fertilisasinya terjadi di dalam tubuh yang betina. Adanya proses perkawinan pada reptil tersebut, ya. Nah, kemudian reptil itu ada yang memiliki kaki dan ada juga yang tidak. Nah, reptil itu ada yang berkaki, yang bisa berjalan dengan menggunakan kaki, tapi kakinya masih pendek. Contohnya apa? Ada buaya. Buaya memiliki 4 kaki, tapi masih pendek. Dan kadal juga demikian, ya kan? Ada lagi banyak contoh-contohnya lainnya kayak biawak, ada lagi komodo, itu mereka tuh masih memiliki kaki-kaki yang pendek. Kemudian ada lagi yang melata atau tidak berkaki tadi, apa contohnya? Ya kayak ular. Nah, itu contoh reptil yang tidak berkaki, berjalan menggunakan otot perutnya atau disebut dengan melata. Dan reptil ini jantungnya beruang 4. Ya, reptil itu jantungnya beruang 4. Oke? Nah, itu dia. Kemudian kita bahas lagi vertebrata yang keempatnya, ada namanya aves. Aves itu disebut dengan burung, ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Aves itu tubuhnya dilindungi atau dilapisi oleh bulu semua lapisan tubuhnya. Hampir semua, ya, hanya beberapa bagian yang tidak. Kemudian tulang dari aves itu berongga. Karena tulang tadi berongga, maka tulang itu sangat ringan sehingga dia gampang atau mudah untuk terbang. Nah, tulang yang berongga dan ringan inilah yang menyebabkan aves itu gampang untuk terbang. Nah, lalu dia itu sudah homoitteren. Kalau tadi Pisces masih poikiloteren, amfibi masih poikiloteren, kemudian reptil poikiloteren, sedangkan aves sudah homoitteren. Apa maksudnya? Sudah berdarah panas atau suhu tubuh mereka tidak akan dipengaruhi lagi oleh lingkungannya, tidak mempengaruhi ketika lingkungannya dingin, tubuhnya tidak dingin, tidak akan terpengaruh lagi oleh keadaan lingkungan. Itu dia disebut dengan homoitteren ini, ya. Kemudian fertilisasinya internal. Nah, mereka itu sudah fertilisasi internal dan secara ovivivir bertelur.
Berarti mereka kawin nanti akan menghasilkan telur pada yang betina. Ya. Lalu umumnya burung itu bisa terbang, tapi ada nanti beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang. Contohnya adalah burung onta, apalagi yang lain nanti ya. Terus salah satu contohnya burung yang tidak bisa terbang. Nah, kemudian jantung burung itu beruang 4. Nah, satu lagi, burung tersebut memiliki yang namanya pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini sangat berperan atau sangat membantu sekali burung itu saat dia terbang. Kenapa? Saat dia terbang tadi, otomatis dia itu susah untuk menghirup udara. Maka dia memiliki pundi-pundi udara di dalam tubuhnya yang berfungsi untuk menyimpan cadangan udara tadi dan membantu dia saat terbang. Karena ada burung yang terbang sangat kencang sekali, cepat gitu. Maka susah bernafas. Nah, disitulah nanti peran dari pundi-pundi udara untuk membantu dia bernafas saat terbang. Ya. Kemudian aves itu dibedakan menjadi 2 subkelas. Ada namanya Archaeornithes, yaitu adalah burung yang mempunyai gigi di kedua rahangnya. Namun serta ekornya berbulu dan berukuran panjang. Tetapi subkelas Archaeornithes ini sudah punah atau tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, Neornithes, yaitu memiliki sternum, ekornya berbulu dan berukuran pendek. Apa itu sternum? Memiliki tulang dada yang sudah sempurna. Nah, hewan ini atau aves ini masih banyak zaman sekarang. Ya. Yang kelima ada namanya mamalia. Mamalia ini adalah mamae atau hewan yang memiliki kelenjar susu. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Pertama tadi seperti namanya mamalia, itu adalah memiliki kelenjar susu atau glandula mamae atau kelenjar susu, glandula mamae. Hewan yang memiliki kelenjar susu. Nah, kemudian mamalia tersebut bernafas dengan paru-paru. Dia sudah memiliki paru-paru, dia rata-rata hidupnya di darat gitu. Makanya dia bernapas semuanya dengan paru-paru, tetapi ada nanti hidupnya di laut atau di air. Jadi kita lihat ya, tetapi rata-rata pada umumnya mamalia itu hidupnya di darat dan bernapas dengan paru-paru. Nah, berarti nanti kalau di laut atau di air dia bernapas ini tidak, tetap alat pernapasannya paru-paru walaupun dia hidup di dalam air ya. Kemudian bersifat homoeter. Apa itu? Hewan yang berdarah panas atau suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan, ya. Kemudian dia itu secara vivipar. Apa itu? Melahirkan. Namun ada juga yang ovipar. Nah, ovipar contohnya adalah Platypus dan Echna. Nah, itu adalah mamalia yang bertelur. Yang saya temukan itu adalah Platypus itu. Jenis mamalia yang bertelur dan dia tidak bernapas dengan paru-paru hidupnya di dalam air. Kalau kita lihat nanti dia itu hampir mirip seperti bebek, tapi bukan seperti bebek. Hampir juga seperti anjing laut atau apalah, tapi agak mirip bebek juga. Nah, kemudian permukaan tubuhnya ditumbuhi oleh rambut. Nah, manusia ini tergolong juga ke dalam mamalia. Makanya tubuh kita ini memiliki rambut. Yang di tangan ini namanya bukan bulu, ini namanya rambut. Yang di kepala juga rambut, kan di kaki, di paha juga rambut, bukan bulu namanya. Nah, kenapa biasa kita sering mengatakan sebagai bulu? Karena itu sudah kebiasaan kita dari dulu, dari kecil kita ini bulu tangan, tapi sebenarnya ini bukan bulu tangan. Ini adalah rambut tangan. Bulu dan rambut itu berbeda. Kalau bulu terdapatnya pada aves, sedangkan rambut terdapat pada mamalia. Dan rambut itu dia tidak bercabang, kalau bulu dia bercabang-cabang. Nah, kemudian umumnya hidup di darat
Tetapi seperti saya bilang tadi, pada umumnya dia hidup di daratan. Tetapi ada yang hidup di laut. Mana? Ini contohnya. Ada paus, ada lumba-lumba, ada anjing laut, dan ada juga duyung. Itu mamalia yang hidup di dalam laut atau dalam air, ya. Kemudian mamalia tersebut jantungnya beruang 4. Nah, itu dia materi kita tentang kingdom animalia ini. Nah, kemudian mamalia ini karena dia tadi vivipar, maka mereka juga melakukan yang namanya perkawinan atau fertilisasinya internal. Terjadinya proses perkawinan pada mamalia ini. Nah, mungkin itu dulu materi kita pada kesempatan atau pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dari channel YouTube Febri Video ini. Kemudian bagikan juga atau share juga video ini ke kawan-kawan kalian yang lainnya. Nah, sekarang kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.